Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa dari Toraja, terdapat sepasang suami istri yang bernama Dopang dan Bangun. Mereka hidup dengan damai di desa tersebut sebagai petani. Setelah sekian lama penantian mereka, akhirnya Bangun, sang istri pun hamil. Selama kehamilannya, dia sangat suka mengkonsumsi telur ayam sebagai asupan protein untuk janin dalam kandungannya. Sehingga, ketika dia melahirkan, punya tenaga yang cukup, serta bayinya pun lahir dengan sehat dan kuat. Pada waktu bidan yang membantu proses persalinan menggendong bayi itu, dia telah menyadari akan karisma dari bayi tersebut. Sehingga bidan itu memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa bayi ini akan mendatangkan kebaikan. Kemudian Dopang, sang ayah, memberi nama bayi laki-laki itu Tulang Didi. Berita itu dengan cepat tersebar. Banyak warga yang mulai membicarakan akan karisma serta ramalan dari bidan yang membantu persalinannya. Ada pula warga yang iri akan berita itu sehingga dia menghasut warga dengan kabar bohong bahwa kelahiran Tulang Didi akan membawa bencana bagi desa mereka. Setelah terprovokasi, warga pun mendatangi keluarga Dopang, meminta agar anaknya dibuang ke dalam hutan sebelum mendatangkan bencana bagi desa mereka. Karena dalam posisi terjebak, Dopang setuju akan permintaan warga desanya. Tetapi, dia mengajukan syarat bahwa setelah Tulang Didi berumur 12 tahun, barulah dia akan membuangnya ke dalam hutan. Akhirnya warga pun menyetujuinya. Dari kejadian itu, Bangun sang istri kesal terhadap Dopang suaminya. Benarkah engkau akan membuang anak kita jika dia sudah berumur 12 tahun nanti? Dopang pun membisikkan rencananya kepada istrinya bahwa dia tidak mungkin akan setega itu terhadap anaknya sendiri. Begitu cepat waktu berlalu, Tulang Didi pun sudah mulai beranjak jadi anak kecil yang cerdas. Sang ayah pun selalu mengajarinya cara bercocok tanam serta berburu di hutan. Setelah Tulang Didi genap berusia 12 tahun, Dopang, sang ayah mulai pamit kepada Bangun istrinya untuk mengantar Tulang Didi ke dalam hutan dengan membawa 1 ekor ayam jantan dan 1 butir telur ayam. Dalam perjalanan, Tulang Didi pun bingung akan keberangkatan mereka. Oleh karena itu dia bertanya kepada ayahnya, "Pak, hendak kemanakah kita ini?" Namun ayahnya cuman menjawab, "Nanti jika sudah sampai, baru saya memberitahumu." Setelah sekian lama perjalanan, tibalah mereka di depan sebuah gua yang sudah dipersiapkan ayahnya sebelumnya. Karena sudah mulai sore, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut, serta memotong ayam jantan yang di bawahnya untuk dijadikan makan malam mereka berdua. Setelah selesai makan, ayahnya pun mulai memberitahu maksud kedatangan mereka ke gua tersebut. Ayah menceritakan kejadian waktu dia masih bayi 12 tahun yang lalu, dan memberitahunya bahwa gua ini telah dipersiapkannya sejak lama sebagai tempat yang paling aman untuk ditinggalinya selama 5 tahun ke depan, baru boleh kembali ke desa. Besok paginya, Dopang kembali ke rumahnya dengan parang yang masih berlumuran noda darah. Istrinya pun sangat terkejut melihatnya karena Tulang Didi tidak pulang bersamanya. Dopang pun memberitahu istrinya dengan kejadian sebenarnya bahwa noda darah yang ada di parangnya adalah darah ayam, dan Tulang Didi sudah aman di tempat tinggal barunya dalam hutan. Kemudian dia mengumpulkan warga dan memberitahu kepada mereka bahwa permintaan mereka 12 tahun silam telah dipenuhinya. Anaknya Tulang Didi sudah dibunuh di dalam hutan. Warga pun percaya setelah melihat noda darah yang ada di parangnya. Sedangkan di dalam hutan Tulang Didi hidup nyaman dengan mengandalkan teknik berkebun dan berburu yang diajarkan ayah kepadanya. Karena itu, kedua orang tuanya tidak terlalu mengkhawatirkannya lagi. Sedangkan
Di desanya terjadi bencana gagal panen untuk hasil pertanian mereka karena kawanan tikus menyerang ladang pertanian warga. Tidak hanya sampai di situ, bencana kekeringan pun melanda desa mereka. Karena sudah sekian lama, hujan tak kunjung turun, mengakibatkan warga tidak dapat menggarap ladang perkebunan lagi. Di dalam hutan, ternyata ada sosok makhluk gaib yang bentuknya seperti ular, namun kepalanya menyerupai ayam jantan yang mengerami telur ayam yang dibawa tulang didi, serta membesarkan anak ayam itu sampai ayam tersebut tumbuh menjadi ayam jantan tanpa diketahui tulang didi. Sehingga pada suatu ketika, tulang didi sedang tidur, ayam jantan tersebut sudah bertekad menampakkan dirinya dengan cara berkokok di dalam gua sambil memanggil nama tulang didi. Tulang didi pun mulai terjaga dari tidurnya, kemudian bergegas bangun dan mendapati sosok ayam jantan tepat di hadapannya. Agar tulang didi tidak bingung, ayam jantan itu mulai menjelaskan kepada dirinya bahwa dialah yang selama ini menjaga dan melindungi tulang didi. Setelah tulang didi genap berusia 17 tahun, ayam jantan ajaib itu mengajak dirinya kembali ke desa untuk menemui kedua orang tuanya. Setelah keluar dari hutan, tulang didi sangat kaget melihat desa yang dulunya subur kini telah gersang karena kekeringan. Setelah memasuki desa, keajaiban pun terjadi. Awan gelap mulai menutupi desa mereka, disertai dengan petir yang menggemuruh dari langit. Setelah sampai di pekarangan rumahnya, kedua orang tuanya bergegas memeluk dirinya, dan hujan lebat pun mulai turun mengguyur desa itu. Karena sudah basah kuyup, mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah sambil berbincang-bincang tentang keadaan masing-masing setelah berpisah selama 5 tahun yang silam. Kemudian bangun, sang ibu mempersiapkan makanan untuk disajikan kepada tulang didi anaknya serta ayam ajaib itu, yang mana ayam ajaib tersebut yang menjaga serta melindungi tulang didi selama dalam pengasingannya dalam hutan. Setelah kembalinya tulang didi ke desanya, warga pun sudah mulai menggarap ladang mereka. Kemudian Dopang memanggil warga dan menjelaskan kebenaran 5 tahun yang silam bahwa dirinya tidak membunuh tulang didi kala itu, namun menyuruhnya tinggal di goa dalam hutan. Warga yang dulunya iri serta mengusir tulang didi dari kampung mendatangi keluarga tulang didi kemudian meminta maaf. Karena ternyata ramalan bidan kala itu memang benar adanya bahwa kelahiran tulang didi memang akan mendatangkan kebaikan di desa mereka. Setelah sekian lama berada di bumi, ayam jantan yang selama ini menemani tulang didi merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Maka pada suatu malam ayam jantan ajaib itu pamit kepada keluarga tulang didi untuk kembali ke tempat asalnya. Setelah selesai berpamitan, ayam jantan itu mulai terbang dari desa tersebut menuju ke langit sambil disaksikan oleh tulang didi dan kedua orang tuanya. Cerita legenda tulang didi pun berakhir sampai di sini. Jika ada kekurangan silakan tinggalkan komentar dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.